Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amalia Hatta dengan NIM 10572116520 dari kelas M20E akan menjelaskan sedikit mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala, yaitu di mana data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Perubahan atau pola pergerakan data memiliki pola yang bermacam-macam dan juga kompleks. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan modelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tren atau T, variasi musim atau S, variasi siklis atau C, dan variasi random atau I, yang semuanya disebut sebagai komponen data berkala atau time series. Ramalan dengan menggunakan 4 komposisi ini digunakan untuk mendapatkan nilai forecast masa depan. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan berikut. YX sama dengan pola data ditambah error, YX sama dengan dalam kurung tren siklus musim ditambah error, lalu YX sama dengan TX, CX, SX ditambah IX, di mana YX adalah data deret berkala periode X dan TX adalah tren periode X, lalu CX adalah fluktuasi siklis periode X dan SX adalah fluktuasi musim periode X dan IX adalah variasi residu atau error periode X. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 komposisi tersebut, yaitu yang pertama adalah tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Berikut ini adalah penjabaran mengenai beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tren, yaitu yang pertama adalah tren linear, di mana dalam tren linear ini ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Penggunaan tren ini cukup dengan membuat garis lurus secara bebas pada data observasi yang telah digambar dalam suatu diagram pencar sesuai dengan letak titik-titiknya atau variasinya. Yang kedua adalah tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode setengah rata-rata, yaitu yang pertama, membagi data yang ada dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama, lalu menentukan tahun dasar yang ada pada tengah-tengah kelompok 1, kemudian pada masing-masing kelompok ditentukan nilai X, semi total dan semi average, kemudian jumlah nilai X pada kelompok 1 harus 0. Lalu proyeksi atau forecast di tahun yang akan datang tergantung berapa besarnya nilai X. Nilai tren dihitung dengan formula Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah rata-rata kelompok 1 dan B adalah rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N, dan nilai N adalah jumlah data masing-masing kelompok, lalu kemudian X adalah nilai yang ditentukan berdasarkan tahun dasar. Selanjutnya, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadratnya dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum.
Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai tren, X adalah periode waktu, A adalah konstanta nilai Y jika X sama dengan 0, B adalah koefisien X atau slope, alfa adalah sigma Y dibagi N, dan N adalah jumlah observasi, lalu nilai beta adalah sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Selanjutnya tren momen. Tren momen merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode. Untuk penggunaan metode matematis, maka nilai beta dengan menggunakan persamaan tren linear lalu dibuat persamaan sebagai berikut. Sigma Y sama dengan N dalam kurung alpha ditambah beta sigma X. Lalu sigma XY sama dengan alpha sigma X ditambah beta sigma X pangkat 2. Nilai X adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas penggunaan tren linear. Namun selain tren linear terdapat pula metode non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat atau bukan pangkat 1. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2, sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. Bentuk umum persamaan tren parabolik adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2, di mana Y adalah nilai tren, X adalah periode waktu, ABC adalah konstanta. Selanjutnya yang kedua adalah tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren non-linear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Berikut persamaan tren eksponensial. Y sama dengan A ditambah BX, di mana log Y adalah log A ditambah X titik log titik B. Log A sama dengan sigma log B dibagi N, kemudian log B adalah sigma X log Y dibagi sigma X pangkat 2. Kemudian komponen yang kedua adalah variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren, variasi siklis, dan variasi random harus dihilangkan. Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Berikut ini adalah penjabaran metode variasi musim, yaitu yang pertama metode rata-rata total. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata total adalah sebagai berikut, yaitu langkah pertama adalah menghitung jumlah nilai masing-masing atau semester, kuartal, atau bulan. Kemudian selanjutnya menghitung nilai rata-rata dari jumlah nilai. Lalu yang ketiga adalah menghitung nilai indeks. Selanjutnya yang kedua yaitu metode rata-rata sederhana. Cara untuk melakukan perhitungan metode rata-rata sederhana adalah sebagai berikut, yaitu langkah pertama adalah menghitung rata-rata setiap kuartal, lalu menghitung persentase total terhadap rata-rata, kemudian yang terakhir menghitung nilai indeks. Kemudian lanjut metode persentase terhadap tren. Cara untuk melakukan perhitungan metode persentase terhadap tren adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menghitung tren penjualan,
lalu kemudian menghitung persentase penjualan real terhadap tren penjualan, lalu menghitung rata-rata nilai median, kemudian menghitung total rata-rata nilai setiap kuartal, dan yang terakhir menghitung nilai indeks. Selanjutnya metode terakhir yaitu metode persentase terhadap rata-rata bergerak. Cara untuk melakukan perhitungan metode persentase terhadap rata-rata bergerak adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menghitung jumlah bergerak selama 1 tahun atau disingkat JB1TH dan letakkan pada pertengahan data. Kemudian menghitung jumlah bergerak selama 2 tahun disingkat JB2TH dan letakkan pada pertengahan data. Selanjutnya menghitung rata-rata bergerak atau RRB dengan membagi JB2TH terhadap 8 triwulan. Kemudian yang keempat, selanjutnya menghitung persentase penjualan real terhadap RRB atau disingkat PPR-RRB. Kemudian menghitung median dari nilai PPR-RRB. Selanjutnya menghitung rata-rata median, dan yang terakhir adalah menghitung nilai indeks. Kemudian komposisi yang ketiga adalah variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal, fluktuasi, naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis ini dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis adalah dengan cara yang pertama yaitu mengetahui data asli atau Y, yang kedua menghitung nilai tren atau T, yang ketiga menghitung indeks musim atau S, yang keempat menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y dibagi S. Yang kelima adalah menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI per T, dan yang keenam adalah menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Selanjutnya komposisi yang terakhir adalah variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara yaitu yang pertama menghitung indeks siklis atau CI, yang kedua menentukan jumlah pertimbangan nilai siklis, dan yang ketiga menghitung nilai variasi random. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.